Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi qad jama'na fi hadzal makan wa anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar yang selalu bergabung dengan tausiah halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mari kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita sudah melewati tahun 2020 Miladiyah, dan hari ini hari ketiga, 3 Januari 2021. Sepatutnya lah kita bersyukur atas semua anugerah Allah. Gak bisa dinilai dengan material seberapa banyak apapun, ya. Coba kita mau nilai bagaimana rahmat nikmat yang Allah berikan, gak bisa, ya. Apalagi umur, ya. Belum nikmat lain, ya, sehat, rezeki, ya, yang sangat masih Allah berikan umur kepada kita, ya. Si melewatilah tahun 2020 ke 2021 ini, ya. Ya, mudah-mudahan selama 12 bulan yang lalu memberikan kesan yang menyenangkan, ya. Kesan yang baik, walaupun dalam suasana masih Allah berikan musibah corona, ya, pandemi ini, ya. Tapi kita merasa menyenangkan lah, ya. Bisa Allah hindarkan dari kita, ya, ujian, cobaan, musibah. Ya, mudah-mudahan demikianlah seterusnya, ya. Allah jauhkan itu dari kita semuanya, keluarga kita, kaum muslimin, ya, dimanapun berada, ya. Apalagi mau diinformasikan ada vaksin ini, vaksin corona, ya. Kita doa sajalah, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang memberikan rasa tidak enak, ya. Tapi kita selalu memohon kepada Allah, ya, kalau itu baik, ya, mungkin baik. Kalau itu, ya, diberikan petunjuk kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kan itu, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, ya. Gak mungkinlah Allah memberikan yang benar itu salah, ya. Kita mohon itu yang benar, ya Allah, berikan itu benar, dan beri kemampuan kami untuk menjalankannya, ya. Dan berikan pula, ya Allah, kepada kami, perlihatkan yang salah itu salah, ya, yang batil itu batil, dan beri, ya Allah,
untuk kami menjauhinya. Ya. Jadi saya kira siapapun pemimpin, ya, rakyat, ya kita di rumah tangga, ya, selalu memohonlah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap kita ikuti, ya. Yang batil, yang tidak benar tentu mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita sekalian. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari malam ini kita lanjutkan kembali pengajian yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu ya. Di hari ini kita sudah berada di 2021. Tentu Allah juga mengingatkan kita ya, untuk tidak lalai ya, untuk tidak lalai ya, walaupun dunia seperti ini ya, ya, dunia akhir zaman ya, kita bagaimana selalu ada wiqayah diri lah, menjaga diri, mempersiapkan bekal dengan amal ibadah ya. Allah sendiri mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Jadi kita bisa buka Al-Quran kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallah. Jadi Allah mengajak, memanggil ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu ini dalam Al-Quran Allah sebutkan sampai 80 kali ya. Sampai 80 kali ya. Dalam kosakata jamak, amanu jamak, orang-orang yang beriman ya Allah panggil, tidak mukmini, mukminah, orang mukmin satu orang mufrad, tidak, tapi amanu jamak, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini memberi pemaknaan bahwa agama atau Islam ini dia bersifat kolektif ya. Bukan orang per orang. Jadi supaya kuat Islam ini bil jamaah, dia harus berjamaah. Ada perkumpulan ya, ada persatuan, ada ukhuwah ya. Ini Islam ya, agama Islam yang diturunkan. Jadi dia, kalau kita ya saya sudah Islam ya saya urus sendiri, Anda Islam urus sendiri, tidak kuat, tidak seperti itu yang dipahami. Tapi ini semua orang yang beriman bil jamaah dalam sebuah komunitas yang kuat ya. Jadi kalau kita tidak dalam satu kesatuan yang utuh, itu tafarruq namanya, cerai-berai ya. Islam banyak, orang Islam banyak, tapi tidak saling bersatu, itu tafarruq ya, bercerai-berai. Jadi ini yang Allah panggil, yang gehei oleh Allah adalah semua orang yang beriman ya, tanpa kecuali dia, dimanapun dia berada, di Aceh, di Jakarta, di provinsi lain, di negara lain yang ada umat Islam ya,
ya, tidak tafarruq, tapi dia berjamaah. Wa'tasimu, i'tisam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini qat'i kan. Kalau kita bicara Al-Qur'an, qat'i semuanya kan qat'i, pasti. Enggak ada yang ragu ya. Enggak ada yang ragu. Ya. Semua pasti datangnya dari Allah secara mutawatir ya. Secara mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan wa kanat quwwatul islami dzaruriyatan liwujudi wa intisyari. Ya. Jadi kalau kekuatan Islam itu penting dijaga, hal yang sangat urgen, pokok. Punya pelih-pelih ya dari Islam ini ya masing-masing ngurus sendiri, habis, nggak ada lagi. Ya, ya Islam tetap ada, tapi kekuatannya tidak ada. Ya. Tadi ombang-ambing ya oleh orang lain ya. Zaruriyah liwujudi wa intisyari, supaya eksisnya Islam itu tetap terjaga dan bisa menyebar terus. Kita di rumah ke anak, ke istri, ya kita ingatkan, kita pompa, kita beri tausiah, ya jaga Islam ini tegak dengan seluruh ajaran nilai-nilainya. Ya. Kan itu kita tersebar di daya, di sekolah, diberikan pemahaman apa itu Islam, bagaimana ajaran Islam, apa yang harus kita lakukan. Kayak ini wantisyari terus. Makanya diperlu dakwah. Balighu ani walau ayah. Yang benar ya kita sampaikanlah ya. Supaya orang-orang yang belum paham memahami dan mengikuti ya. Al-haqq. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, dari Tuhanmu. Ya. Maka jangan kita ragu-ragu. Kalau al-haq, kenapa kita ragu? Ya. La budda lil Islam min nizam, wa la budda lil Islam min quwwah. Ya. Islam itu punya aturan, punya nizam. Ya. Mana nizam Islam itu syariatnya? Ada Al-Quran, ada sunnah, al-hadis ya. Nah, ini dua hal kata Rasulullah. Ya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Jadi dua hal diwariskan oleh Rasulullah. Dua hal ini ditinggalkan kepada umatnya. Ma in tamassaktum, kalau ini dua hal ini dipegang, apa? Dicuat, digenggam yang kuat. Ya. Ini Al-Quran. Ya. Maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadhillu abada. Ya. Selama-lamanya tidak akan sesat. Ya. Pasti pada jalan siratal mustaqim, jalan yang ridha Allah. Jalan menuju ke surga. Apa itu dua hal itulah? Al-Quran, kalamullah, dan sunnah, al-hadis. Dua hal ini kita genggam. Kalau dua hal ini lepas, buhul-buhul tali pengkat itu lepas, nah, krisis. Di mana-mana krisis. Krisis pemimpin, krisis akhlak, krisis amanah dan sebagainya. Buat aturan sendiri. Keluar dari rambu-rambu syariat. Nah, buatlah aturan sendiri. Nah, sehingga sesat semuanya. Ya. Kalau ini dilepaskan buhul pengikat dari Allah ini. Dialah budda lil Islam min nizam. Wala budda lil Islam min quwwah. Dan Islam juga dia punya kekuatan. Kalau nggak ada kuat, nggak bisa juga. Ya. Ya. Bersatu, damai, ya. Menjaga
ukhuwah, persaudaraan antara satu dengan yang lain, mulai dari keluarga, ya, lingkungan masyarakat, ya, yang lebih luas lagi sampai negara ini, ya. Kalau istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi itu sebuah, tapi kalau ini enggak, buhul ini lepas, ya krisis, terkikis, ya, ya, kelemahan, ya. Maka dikuasai oleh orang lain nanti, ya. Kita ini dikuasai oleh orang lain. Kalau Islam tidak dimotori oleh pemimpin yang Islami, yang bersyariat, ya. Dan kekuatan yang dimotori energisitas dari Al-Quran dan Sunnah, itulah energik, ya, memberikan spirit semangat hidup. Wala budda lil Islam min jihad, dan juga harus ada Islam ini perjuangan, berjuang atas kebenaran, ya. Membela yang benar, ya. Bukan membela yang salah, membela yang benar. Fahadhi tabi'atal lati la yaqumu bidunha al-Islam ya'ish. Kalau hal ini tidak ada, kekuatan tidak ada, aturan tidak ada, persatuan tidak ada, warga umat Islam melecehkan ajaran Islam, maka jangan diharap Islam akan eksis, akan hidup, akan ya'ish di masa yang akan datang. Dia mati suri. Jangankan jauh, syariat kita saja di Aceh, gimana kekuatan syariat? Seperti nggak ada, tinggal nama nanti, tinggal nama. Ya. Kalau dari pemerintah sendiri yang berkomitmen, yang punya kekuatan, tidak peduli, ya rakyat kan, ya bagaimanalah syariat ini? Ya. Jadi masing-masing, ya jaga bagerolah rumah tangga bagaimana. Kalau ini pun lepas, ya kita akan kembali kepada masa-masa awal, nggak ada apa-apa di sini. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juzuk 4 halaman 342 tuh, ketika membahas ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ittaqullah. Jadi beliau mengatakan takwa di sini harus diaplikasikan, diimplementasikan, dilakukan dalam dua hal. Pertama, menepati aturan Allah, menjalankan perintah Allah, amar. Kullu umurin al-Islam, semua urusan itu referensinya Islam. Jadi takwa di sini, kata Ibnu Katsir, yang pertama menepati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru menghindarkan diri dari seluruh yang Allah larang, yang dilarang oleh Allah. Dan inilah yang secara umum para ulama memberi makna takwa al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Nah, ini ke sana, ya. Untuk membatasi pemaknaan supaya mudah kita pahami. Takwa adalah melaksanakan semua perintah, al-imtithalu awamirillah wajnabu nawahi sirran wa alaniyah. Melaksanakan semua perintah Allah dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, dan meninggalkan seluruh larangan Allah sirran wa alaniyah, baik secara
tersembunyi maupun secara terang-terangan. Kompleks, lengkap maknanya. Apalagi yang tidak tersirat di sini? Ya, saya kira inilah menggiring kita ini. Kenapa Allah menggiring kita lewat takwa, rindu dan cinta kepada Allah, supaya nanti Allah memudahkan kita mendapatkan tempat yang sangat indah di akhirat, surga. Gitu. Allah yad'u ila daris salam. Ya. Allah mengajak kita ke tempat yang selamat, tempat yang sejahtera, ya, tempat yang damai, ya. Nah, inilah nanti menggiring kita ini, tempat yang terakhir, surga, Jannatun Naim, memudahkan jalan ke sana nantinya. Makanya kata Ibnu Katsir, kalau ada seseorang mengatakan, hai bunuh kali salat, tapi tidak ada bekas nilai dari salat yang dia lakukan, nanti dia lakukan perbuatan yang salah, yang mungkar, menipu, berbohong, mencuri. Dia salat, tapi nanti pekerjaannya juga berlawanan dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu tidak bermakna. Maka nilai takwa ini sinergitas antara perintah dan larangan. Sinergi dia, sejalan dia. Kalau dia orang bertakwa, pasti dia melakukan perintah Allah, dan pasti dia meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru klop. Sementara Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa perintah takwa ayat ini bermakna bertakwalah pada semua perintah dan larangannya, sama, nggak ada beda, ya. Dengan cara melaksanakan seluruh kewajiban yang dibebankan oleh Allah, hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Salat, ya. Pembebanan hukum taklif dalam syariat. Kalau seseorang sudah akil balik, dia sudah terbebani dengan hukum taklif, melaksanakan perintah Allah seperti salat, itu beban taklif. Kalau anak laki-laki sudah berumur 15 tahun, atau dia sudah bermimpi, mimpi wajib mandi, sudah wajib beban taklif. Siapa yang menjaga ini? Orang tua. Kali sembahyang, padum kaumu, kamai siswa, galom salat. Ya, itu kewajiban, tugas orang tua menegur, ya, mengawal, mendorong, memberi semangat, motivasi dia supaya melakukan perintah fardhu ini. Ya. Dia menyonyoh hana bereh. Saya kira apapun tidak akan sempurna, ya, han bereh. Ya. Ini yang pertama dan utama, ya, salat, kewajiban fardhu yang dibebankan Allah kepada kita sekalian. Jadi dengan demikian, ini kewajiban dibeban Allah ini kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tadi, orang yang beriman. Ya. Dan termasuk sekaligus larangan-larangannya. Semua beban taklif, perintah, kewajiban dari Allah, itu tujuannya adalah setiap perintah itu punya manfaat, maslahah. Kalau dalam istilah fikih, usul fiqh, disebut dengan maslahah. Ada kemaslahatan. Gak ada pembebanan sebuah perintah dan larangan dari Allah itu sia-sia. Itu gak ada yang sia-sia. Semua bermanfaat. Yang Allah turunkan syariat ini semua, maqasid syariahnya bermanfaat kepada manusia ini. Gak ada yang sia-sia. Karena ada mubazir, anak perle, ya, semua. Apalagi salat ini penting sekali kita jaga, ya. Yang terutama sekali fardhu ini. Yang lalu kita jelaskan bagaimana syariat. Oh, niat, innamal a'malu binniyat dalam salat.
niat jadi rukun, ya. Semua dibahas oleh para ulama, ya. Memperkuat konstruksi dari sebuah ibadah yang kita lakukan, sehingga kita yakin apa yang kita lakukan mudah-mudahan sempurna dan Allah beri balasan kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan, ilmu, ikhlas yang kita miliki. Makanya kadar amal diberi itu tidak sama pada setiap orang. Kadang orang puput tidak ikhlas. Alah, yang penting sudah seremonial. Ya, tapi ada orang betul-betul tulus, ikhlas. Kadar nilai itu mungkin lebih tinggi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jelaskan yang lalu. Ya ayuhan nas, innalakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum. Anak trip, tidaklah lama kita hidup di bumi yang fana ini. Maka diingatkan oleh Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya setiap kamu itu ada maklumat, ada tanda-tanda. Apa tanda-tanda? Mungkin kita sudah umur kita lanjut, ya, mata kita kakureng terang, ya, otot tuut bata bedah sembayang kabrat, ya, begitulah jasmani tidak lagi full seperti masa muda, ya. Nah, jadi kita rasakan itu, ya. Itu ada maklumat, diingatkan. Maka kata Rasulullah, fantahu ila ma'alimikum. Sesekali kita berhenti merenung, tafakkur, berpikir, oh ini tanda-tanda sudah uzur ini, sudah uzur, ya. Kita menunggu jadwal, kan? Maka kita harus meningkatkan rasa syukur itu kepada Allah. Bertiga dalam ibadah, berdisiplinlah, ya. Kalau bisa selalu berjamaah, ya, ke masjid dan sebagainya, bersedekah, ya, infak, kalau ada lagi wakaf, ya, dan seterusnya lah. Kita perbanyak itu, ya, investasi. Kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada maklumat, tanda-tanda kepada kita sekalian. Wa inna lakum nihayah fantahu ila nihayatikum. Bagi setiap kamu juga kata Rasulullah ada masa akhir. Nihayah. Maka sesekali berhenti kata Rasulullah merenungkan masa akhir itu. Masa akhir ini apa namanya, sudah ada tanda-tanda, ya, kak sakit, ya, kak sering sakit dan sebagainya, ya. Jadi tanda-tanda kan diberi kepada kita sekalian, ya. Jadi kita nggak tahu kapan ajal itu datang, ya. Itu urusan Allah, hal yang gaib. Tapi itu kan ada masa-masa akhir kehidupan kita ini husnul khatimah, ya. Kita selalu mendoakan supaya Allah berikan akhir kehidupan kita ini husnul khatimah, penutup yang baik, ya. Jangan su'ul khatimah, ya. Jadi sesuatu yang buruk sebagai penutup kita. Kalau husnul khatimah, kita mungkin diberi tanda-tanda, ya, oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya, berkah dalam semua sisi, ya. Makanya ketika seseorang nada atau kembali kepada Allah, man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, itu kan masuk surga. Tanda lahiriah, ya, secara lahiriah bagus dia. Ketika ada orang melepaskan jenazah, ditanya mbak jiran yang hadir, bukan urang nyoget, ya, mayit nyoget, jenazah yang gua ba Allah nyoget, semua menyahut kan bagus. Sebagai saksi kan bagus. Jadi doa kan, doa itu sebagai doa memperkuat, ya. Kemudian banyak orang mengatakan bagus, mungkin Allah akan memberi cap bagus nanti, ya.
pada dirinya dan sebagainya. Jadi ada akhir, ya. Ada masa akhir daripada kehidupan seseorang itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh-contoh lain yang Allah perintahkan itu menjadi maqasid syariah maslahah kepada hamba ini, ya. Salat, puasa, zakat, haji, ya. Ada juga misalnya dilarang kalau larangan misalnya dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang minum khamar, sabu-sabu, narkoba, dilarang menipu dan sebagainya. Itu memberi mudarat. Harus kita hindari. Kalau itu yang dominan dilakukan orang, zina di mana-mana, mencuri di mana, kemudaratan, ketakutan, ya. Hantingan di malam, ya. Dan sebagainya lah. Atau buat gembok pintu 3 lapis gitu. Buat pagar yang tinggi, ya. Petro pencuri kan seperti itu, orang buat seperti itu, ya. Di kekhawatiran kalau tidak aman dan sebagainya. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak super. Kita tidak maksum. Rasulullah maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Dijaga oleh Allah. Kita jauh dari Rasulullah. Tapi Rasulullah dijamin surga kepadanya. Tapi ibadah Rasulullah gak pernah berhenti. Ya, disiplin sekali, luar biasa itu. Kita memandang jauh. Kita belum tahu apa masuk surga atau kemana nanti. Ya. Tapi Rasulullah sudah dijamin, tapi ibadahnya luar biasa. Sehingga para sahabat cemburu, ya Rasulullah, kami ini sangat jauh, belum ada kepastian surga. Tapi Anda ya Rasulullah dijamin oleh Allah surga, penghuni surga, tiket surga. Tapi Rasulullah hanya menjawab, afala akuna abdan syakura. Bukankah Anda melihat saya ini salah seorang hamba Allah yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di mana posisi kita? Inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ghad, liyaumil ghad. Para mufassir mengartikan ghad. Al-Qurtubi misalnya, ghadun. Kalau arti teksnya ghad besok, hari esok. Ghad, tomorrow, esok. Kapan esok? Terus esok, hari esok. Maka ada ditafsirkan ghad ini Al-Qurtubi dengan kiamat. Nah, kiamat. Persiapkan dirimu untuk ghad, untuk hari kiamat. Kenapa? Karena kiamat itu dekat, enggak jauh. Belum dengan kondisi dunia seperti ini ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kan dekat dengan kiamat. Ya. Buat aturan syariat sendiri. Ya. Nggak takut sama Allah yang menurunkan syariat. Ya. Buat aja apa saja. Di malaikat maut akan datang. Ya. Itu urusan Allah nanti. Ya. Jadi ghad ini kata Al-Qurtubi kiamat. Berarti dekat kiamat ini, enggak jauh kiamat ini. Tanda-tanda kiamat sughra banyak sekali. Tinggal hanya tanda-tanda kubra kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi mengatakan yang pertama ghad ya. Ghad ittaqullah yang pertama. Supaya di sini dianjurkan kita bertobat dari dosa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Itu taqullah yang kedua. Ittaqullah yang pertama kata Al-Qurtubi
Itu diingatkan kita supaya segera bertaubat. Arju ilallah, kembali ke jalan Allah kalau salah. Oh, selama ini 12 bulan banyak neraca cing kita berat yang salah. Nah, bagaimana kita tambah pada yang baik ini hari ini supaya seimbang, kalau bisa lebih yang amal yang baik, amal saleh di tahun 2021 ini. Jangan berat yang dosa, ya. Mungkin kita seimbangkanlah ini, taubat kepada Allah dari dosa. Dosa kecil atau dosa besar, ya. Istighfar. Nabi saja tidak kurang 100 kali istighfar sehari semalam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus 100 kali. Kita berapa kali ada selama 24 jam? Hanya nanti kejut baru istighfar, ya. Tapi Nabi selalu istighfar, komatkan lidahnya, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu kalau dia berbuat salah, dia ingat kesalahan, dia minta ampun segera kepada Allah. Ya Allah, kenapa terlanjur tangan ini mengambil milik orang lain? Kenapa lidah ini memfitnah, mencaci orang lain? Astaghfirullahaladzim. Itu ittaqullah yang pertama, taubat kepada Allah. Ittaqullah, wattaqullah yang kedua, kata Al-Qurtubi, kita hati-hati, jangan lagi mengulang kepada perbuatan kemungkaran dan maksiat. Kalau kita sudah bersih, sudah taubat, minta ampun kepada Allah dari semua kesalahan, kita jagalah diri kita, istiqamah. Jangan lagi, ya Allah, itu mengulang pekerjaan yang sama, ya Allah. Kenapa syaitan menggoda ini? Kita bebaskan diri kita, kita merdekakan diri kita dari seluruh godaan hawa nafsu dan waswas syaitan, laknatillah. Nah, inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hitunglah, buatlah neraca, introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing sebelum orang lain membuat neraca perhitungan kepada diri kita. Sebelum datang orang nanti memandikan kita, ya, kita sudah siap membersihkan diri. Sebelum datang orang memberi pakaian kafan kepada kita, kita sudah menyiapkan diri dengan sebersih apapun hati kita. Sebelum orang mengantar kita ke kuburan, kita juga sudah mempersiapkan investasi kendaraan kita menuju ke surga nanti. Lewat amal, lewat ibadah, ketulusan dan keikhlasan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, wanduru madza dakhartum li anfusikum minal a'malis salihah di yaumi ma'adikum wa arzikum ala rabbikum. Ibnu Katsir menambahkan, wanduru, perhatikanlah, berbekallah apa yang menjadi persiapanmu nanti, jadi investasi terhadap dirimu dari amal-amal yang saleh. Madza dakhartum li anfusikum minal a'malis salihah li yaumi ma'adikum, untuk hari masa depan, hari akhiratmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pasti Allah nanti akan menghormati, memberi tempat yang layak, surga Jannatun Naim, yang memang benar-benar disiapkan
kepada orang-orang yang tulus ikhlas, orang-orang yang muttaqin, yang tidak pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan, kefahisyatan, tetapi siap selalu membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya, bukan hanya lahiriah tapi juga batiniyahnya, hatinya dibersihkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, demikian saya kira beberapa inti dari lanjutan pengajian yang lalu. Mudah-mudahan Allah meridai dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga, menjauhkan dari kita seluruh musibah, cobaan, termasuk virus corona ini. Mari kita ajak diri kita, keluarga dan anak-anak kita untuk selalu mencintai Allah dan melaksanakan perintahnya dengan disiplin karena Allah semata, tidak karena ria dan ujub, tema'ah dan tekabur. Demikian, mudah-mudahan Allah meridai. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.